Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Manuel Sirait dengan NIM 1194-016. Di sini saya akan presentasikan praktikum 9 saya yang mana di sini untuk mengimplementasikan aplikasi API Cashflow dengan Spring Boot dan PostgreSQL. Gitu. Di mana tujuan praktikum itu adalah untuk konektivitas database, yang mana tujuan utama kita adalah memahami konsep koneksi database atau JDBC di Java. Secara spesifik, bagaimana aplikasi Spring Boot terhubung dan berkomunikasi dengan database PostgreSQL. Lalu arsitektur berlapis, yang mana kita belajar menerapkan layer arsitektur atau arsitektur berlapis. Ini adalah praktik profesional untuk memisahkan tanggung jawab kode atau logika bisnis akses data API agar rapi, mudah diuji, dan mudah dikelola. Lalu API fungsional atau CRUD-nya, di mana hasil akhir dari praktikum ini adalah sebuah API backend yang fungsional, yang kita membangun fungsionalitas atau CRUD, create, read, update, and delete yang lengkap dari awal hingga akhir. Lalu tools dan environment-nya ada Java dan Spring Boot sebagai bahasa dan framework inti. Lalu Spring Boot mempercepat pembangunan aplikasi API, APL kita dengan menyediakan banyak konfigurasi otomatis dan library yang kuat. Lalu PostgreSQL dan PG admin ini kita gunakan untuk PostgreSQL sebagai database relasional kita. Lalu PG admin adalah alat manajemen atau UI-nya yang kita gunakan untuk melihat dan mengelola data di dalam database tersebut. Lalu Maven JUnit, dan REST Client, yang mana ini Maven untuk mengelola dependensi atau library, JUnit dan Mockito untuk pengujian unit, dan ekstensi REST Client di Pascode untuk menguji endpoint API kita secara langsung. Studi kasus yang mana pertama aplikasi cash flow. Apa yang kita bangun? Sesuai aktivitas praktikum, kita membangun API untuk aplikasi cash flow. Dan ini bukan aplikasi lengkap dengan tampilan UI, tapi adalah otak di belakang layar atau back end. Tujuannya adalah menyediakan layanan untuk yang pertama mencatat data pemasukan atau inflow, kedua mencatat data pengeluaran atau outflow, lalu melihat semua data dengan fitur pencarian, mengubah dan menghapus data, mendapatkan daftar, label, atau kategori unik. Eh, Lalu arsitektur aplikasi atau gambar besarnya, yang mana di sini ada 4 lapisan arsitektur. Aplikasi kita menggunakan layer arsitektur membayangkan ini seperti jalur kita di pabrik. Setiap request dari klien atau misalnya app.res akan melewati beberapa stasiun lapisan sebelum menjadi di database. Setiap lapisan memiliki tugas spesifik dan tidak boleh tumpang tindih. Yang pertama itu controller. Dia itu untuk menerima request, lalu service, menjalankan logika bisnis, repository itu berbicara dengan database, entity mendefinisikan struktur data. Kita akan bahasnya satu persatu. Yang pertama itu entity. Apa itu cashflow.java? Lapis ini adalah lapisan pertama adalah entity. Ini adalah cetakan atau blueprint atau representasi data kita di Java. Sederhananya ini adalah kelas Java atau POJO yang akan dipetakan ke tabel database. Dan bagaimana dia bekerja? Kita menggunakan anotasi JPE, Java presentasi API untuk memberitahu Spring cara kerjanya. Mana entity dan table name sebelum flow ini memberitahu bahwa kelas ini adalah tabel flow di database. Lalu ID dan generate value ini menandakan kolom ID sebagai primary key yang di generate otomatis. Lalu kolom itu memetakan atribut Java, label atau emak. Lalu pre-persist dan pre-update ini adalah callback yang kita gunakan untuk mengisi created add dan update add secara otomatis.
Lalu lapisan kedua repository. Apa itu Cashflow repository Java? Repository adalah lapisan yang bertanggung jawab penuh untuk berinteraksi dan berbicara dengan database. Lapisan ini yang akan mengeksekusi query SQL. Bagaimana dia bekerja? Di Spring kita tidak perlu menulis SQL rumit, cukup dengan membuat sebuah interface yang mengextend GPA repository. Dengan melakukan itu, kita secara ajaib langsung mendapatkan fungsi CRUD dasar seperti save untuk create dan update, find by ID untuk read, find all untuk read, lalu delete by ID untuk delete. Lalu lapisan ketiga ada service. Apa itu Cashflow Service Java? Service adalah otak dari aplikasi kita. Disinilah semua logika bisnis berada. Lapisan ini menjembatani antara controller yang menerima perintah dan repository yang mengambil data. Logika bisnis di sini dia tentu membuat cash flow, mana cukup panggil repository.save lalu mengambil semua. Ini adalah logika jika search keyword ada, panggil repository find by keyword. Lalu jika search keyword tidak ada, panggil repository find all. Lalu untuk update atau delete, logikanya adalah cek dulu apakah datanya menggunakan repository find by ID. Jika ada, baru jalankan save atau delete. Kita menggunakan anotasi service untuk menandakannya dan transaksional untuk memastikan semua operasi database aman jika gagal dan akan di-rollback. Lalu untuk pengujian atau unit test, ada tes entity atau cash flow test, di mana di sini kita menguji internal entity, yang mana kita pastikan konstruktor, jetter atau setternya berjalan. Yang terpenting kita uji apakah onCreate berhasil mengisi create set object baru di bawah. Lalu tes service cash flow service test. Di sini kita menguji logika bisnis kita. Kita menggunakan Mockito untuk memock atau memalsukan repository. Kita tidak peduli database-nya, kita hanya ingin tahu apakah service memanggil fungsi repository yang benar. Lalu ada test controller atau cash flow control test, di mana di sini kita menguji validasi input dan format respon. Service di mock, kita kirim data palsu atau misal amannya itu sama dengan 0. Dan pastikan controller mengembalikan status fail atau gagal sesuai test case. Lalu untuk mendemokan aplikasi, kita masuk ke Xcode, menjalankan include test target set Jacob index HTML. Sini untuk menandakannya sukses yaitu build sukses. Lalu dia akan dan di sini terdapat display di sini orang ORG Delcom App Controlnya 100, lalu ORG Delcom App Config-nya 100, App Service 100 dan semua 100 lah pokoknya. Dan saran aja. Ini kesimpulan Simpulannya, aplikasi API AutoCreate Cashflow telah berhasil dibangun. Semua endpoint yang diminta di modul PostGet to Delete telah berfungsi sesuai spesifikasi. Lalu koneksi Spring Boot dan PostgreSQL berhasil. Aplikasi Java, kita dapat berkomunikasi dua arah dengan database, menyimpan dan mengambil data secara persisten. Lalu arsitektur berlapis dan unit test atau TDD sangat membantu. Dengan memisahkan kode, kita bisa menguji setiap bagian secara independen, dan ini membuat kode lebih terstruktur, mudah dikelola, dan terjamin kualitasnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila ada perkataan yang salah, mohon maaf.